Wow, pinjaman 23 juta langsung cair. Enggak guys ya, bercanda. Jadi hari ini saya akan nge-review salah satu atau ngebahas salah satu aplikasi pinjaman online yang memang perlu menurut saya untuk saya bahas. Kenapa? Karena pinjaman online ini sedikit mengecoh pengguna awam, ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena aplikasinya itu non OJK atau ilegal, tapi logonya ada logo OJK-nya, logo aplikasinya maksud saya. Jadi kita lihat dulu di Play Store ya. Ini dia, kredit rupiah. Kalau kita lihat logonya huruf K, ada logo OJK dan AFPI. Ini kalau misalkan yang lihat orang awam gitu, atau orang ini ngiklan, maksudnya aplikasinya ngiklan terus ada orang tertarik dan nggak paham aplikasinya resmi OJK atau tidak, mungkin mereka akan tertarik dan langsung install saja dan pinjam gitu aja. Padahal kalau kita lihat nanti dalemannya seperti apa, teman-teman akan tahu ya. Maka dari itu di sini saya akan review sedetail mungkin. Kebetulan saya sudah isi data saya untuk bahan review ini, tidak untuk pinjam tapi untuk bahan review, supaya saya bisa share ke teman-teman yang belum kena atau belum terjebak di aplikasi ini, dan terutama buat yang nggak paham antara resmi OJK atau tidak gitu ya. Nah, aplikasi ini saya cek itu tidak ada di list OJK atau tidak ada di daftar OJK. Memang ya lebih jelasnya aplikasi ini ilegal teman-teman. Dan kalau kita lihat nih, misalkan kita mau ngajuin pinjaman 23 juta, jebret. Ini nggak bisa. Jadi teman-teman cuma bisa yang tersedia saja. Yang tersedia hari ini ya cuma dari ini saja. Produk tersedia hari ini dari Isi Dana, Dana Mudah, dan Walletpedia. Ketiga platform ini juga platform ilegal ya. Ya kayak nama-nama aplikasi yang KSP itulah juga sama aja teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, kalau di halaman depan nggak bisa lihat detailnya, bisanya itu di sini ya. Ini seperti ini. 1.800.000 dari platform Isi Dana dengan tenor 7 hari. Nah, disinilah kita bisa melihat ciri-ciri bahwa pinjaman online ini adalah pinjaman online ilegal atau tidak resmi OJK. Ya kita lihat dari tenornya, yaitu 7 hari gitu ya. Sama ya, tiga-tiganya sama. Baik itu platform Dana Mudah dan juga Walletpedia. Tenornya sama-sama 7 hari. Nah kemudian kita nggak dikasih tahu bunganya di sini ya. Terus bunganya kita tahu dari mana? Nanti ya. Nanti ketika teman-teman udah nyairkan gitu, misalkan teman-teman nggak tahu kan ngikuti alurnya, terus nyairkan, tiba-tiba cair ke rekening. Ketika sudah cair, maka teman-teman akan muncul tuh tagihannya berapa, tanggal jatuh temponya berapa, dan teman-teman akan kaget ya bahwa bunganya pinjaman online ilegal selama ini yang saya amati lebih dari 50%, 60%, 70% bahkan ya. Jadi misalkan teman-teman pinjam 3 juta misalkan, terimanya juga nggak bakal 3 juta, terimanya hanya 2 juta, bahkan kurang dari 2 juta. Ya. Kemudian bunganya 70% itu kenaikannya dihitung dari nominal pinjaman, yaitu 3 juta tadi, bukan nominal yang kita terima. Ya. Pinjam 3 juta, yang kita terima 2 juta bahkan kurang, tapi bunganya dihitung dari 3 juta tadi. Jadi misalkan 70% berarti bunganya nanti sekitar berapa ya jadinya ya? 3 juta lebih lah teman-teman ya, lebih. Kalau 1 juta aja jadi 1.700.000. Berarti kalau 3 juta itu jadi 5.100.000-an bahkan lebih nanti ya. Sedangkan teman-teman katakanlah teman-teman itu nanti pinjam 3 juta, bayarnya totalnya 5.100.000 ya. Sedangkan yang teman-teman terima itu kan cuma 2 juta. Sama aja teman-teman cuma pinjam 2 juta, tapi bayarnya 5 juta lebih. Nah, itu kan udah 2 kali lipat ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Di sini saya nggak ngarang teman-teman ya, tapi di sini saya selama ini saya mengamati pinjaman online non OJK itu rata-rata ya segitu bunganya ya. Beda dengan yang resmi OJK, setinggi-tingginya itu masih ada batasan ya, karena mereka diawasi oleh OJK. Nggak boleh melebihi aturan dari OJK
kayak gitu. Oke, setelah nonton video ini teman-teman jadi tahu ya bahwa ketika nanti misalkan nggak sengaja lihat iklan dari aplikasi ini atau nggak sengaja lihat di Play Store, ya udah, keputusan teman-teman udah tahu kan harus gimana, harus mengabaikan dan jangan coba-coba aplikasi ini. Katakanlah teman-teman butuh sedarurat mungkin, ya janganlah karena aplikasinya tidak resmi OJK. Takutnya nanti malah keberatan, tidak sesuai kemampuan bayar kayak gitu. Oke. Jadi segini aja di video kali ini yang perlu saya share, karena sepertinya akhir-akhir ini mulai banyak aplikasi-aplikasi yang non OJK tapi menggunakan logo OJK. Itu mungkin salah satu trik mereka untuk mengecoh pengguna awam gitu ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba pakai logo OJK tanpa tujuan. Pasti ada tujuan dan maksud, yaitu mungkin ya tadi mengecoh pengguna awam. Oke, jadi dengan adanya video ini teman-teman udah tahu. Sekian dulu yang bisa saya share dan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.